Bertemu alim ulama yang saya hormati, khusus PKL Masjid Al-Marwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang pada pagi hari ini menyempatkan hadir bisa sholat subuh berjamaah, kemudian bisa duduk bersama-sama merenung, mengkaji, belajar kembali sebagai bentuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesempatan dan kesehatan bisa bersama-sama duduk di sini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita ini dicatat Allah sebagai amal soleh dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengambil tema yang cukup berat, membangun khasyah kepada Allah. Sebenarnya saya juga takut menyampaikan ini, cuman ini harus disampaikan karena ini adalah makom tertinggi yang dimiliki oleh hambanya Allah. Khasyah itu beda dengan khauf. Khasyah itu beda dengan khauf. Sama-sama takut tapi beda. Khasyah itu takut tunduk atau gentar yang didasari oleh ilmu dan pengenalan yang sangat mendalam terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khasyah itu dasarnya ilmu dan pengagungan kepada Allah. Kalau khauf lebih menekankan pada rasa takut secara umum, tidak didasari dengan ilmu. Ada orang takut sama ondel-ondel, itu khauf. Ada orang takut sama jin dan setan, itu khauf. Manusia kok takut sama setan, itu khauf namanya, bukan khasyah. Kalau khasyah itu dimiliki oleh orang yang beriman dan berilmu. Kalau khauf, orang yang gak punya ilmu pun bisa punya khauf. Manusia kok takut sama jin, itu khauf. Ya. Sama jin kok takut, padahal ada setan yang lebih menakutkan daripada jin. Ya manusia sendiri itu. Di surat An-Nas itu kan ada dua jenis setan itu. Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Setan dari jenis jin kan gampang cara ngusirnya. Tinggal Anda bacakan Quran, pergi dia. Maka ada satu riwayat kalau rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, setannya lari 3 hari. 3 hari doang. Ya kalau 3 hari gak ngaji lagi ya balik lagi. Punya rumah tuh sering dipakai baca Quran. Setan itu kalahnya dengan jin, dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi manusia kok takut sama setan itu kan kurang gagah, lebih gagah dikit. Anda bacakan ayat kursi, Anda bacakan Quran, lari setannya. Yang susah itu ketika Anda menghadapi setan yang gak mempan dibacakan Quran. Setan jenis manusia itu gak mempan dibacain Quran. Ya. Setan jenis manusia itu gak mempan dibacain Quran. Mempannya diajak berpikir, sama digebuk tuh mempan. Ya, bawain pemukul, digebuk tuh mempan. Maka khasyah itu lebih didasari pada keilmuan dan pengagungan kepada Allah. Sementara khauf tidak didasari dengan ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu objek yang membahas tentang khasyah itu meliputi manusia, meliputi Allah, meliputi manusia, dan meliputi hari kiamat. Jadi ada 3 redaksi Al-Quran yang bahas tentang khasyah. 1 takut kepada Allah, yang kedua manusia, dan yang ketiga adalah hari kiamat.
sebagai dasar yang paling umum membangun khasyah itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Oleh karena itu, orang alim itu punya khasyah yang tinggi kepada Allah, punya rasa takut yang tinggi kepada Allah dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain. Maka setan akan lebih takut kepada orang alim daripada ahli ibadah. Jadi ini riwayatnya sahih. Ketika Rasulullah datang ke masjid, nyampe depan pintu masjid, dihalangin setan, ketemu sama setan. Setannya nggak berani masuk masjid karena di dalam masjid ada orang yang tidur dan ada orang yang sholat. Yang tidur itu orang alim, yang sholat itu orang ahli ibadah. Kemudian ditanya Rasulullah, kenapa kamu tidak masuk? Saya takut dengan yang tidur ya Rasul. Kenapa kamu justru takut kepada yang tidur? Padahal orang tidur itu ghaflah, lalai, tidak ingat apa-apa. Kenapa kamu nggak takut kepada yang sedang sholat? Kata Rasulullah kepada setan itu. Yang tidur itu orang alim, yang sholat itu orang bodoh. Orang bodoh itu nggak usah diganggu sudah salah. Saya takutnya kalau nanti masuk bangunin yang alim benerin yang bodoh. Jadi sholatnya jadi bener. Maka dia takutnya nggak sama yang sholat. Ada orang sholat jamaah banyak itu, tapi tidak ada yang alim, nggak ditakuti sama setan. Yang ditakuti yang paling alim. Kenapa begitu? Karena yang bodoh bisa dibetulkan oleh yang alim, sehingga sholatnya benar. Maka Anda tidak akan pernah menjumpai di tempat karaoke atau tempat dugem itu ada orang kesurupan, nggak pernah. Kenapa begitu? Karena sudah masuk jaring mereka, tidak perlu diganggu. Sudah masuk kelompok mereka. Ada orang dangdutan kesurupan, nggak ada ceritanya. Yang banyak kesurupan itu orang yang lagi ngaji, orang lagi di pondok pesantren, orangnya lagi belajar, itu banyak yang kesurupan. Jangan salah anggapan, dipondokin malah kesurupan. Itu karena dia jadi ancaman bagi setan. Jadi ancaman bagi makhluk-makhluk seperti setan. Kalau dia sampai alim, jadi ancaman buat mereka. Gitu ya. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takutnya begitu. Itulah kenapa ulama itu menjadi penyambung tongkat estafeta perjuangan Rasulullah, yaitu ulama. Ada sebuah hadis yang mengatakan man zaral ulama faka'annama zaral anbiya. Orang yang ziarah kepada para ulama seperti ziarah kepada nabi, kepada para nabi. Bani Israel. Jadi orang yang ziarah kepada orang-orang alim itu seperti ziarah kepada para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran ada sebuah kalimat di surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Jadi orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan? Silaturahmi. Silaturahmi. Wa yakhshawna rabbahum. Nah, ini kata yakhshawna ada di sini. Berkaitan dengan perintahnya Allah. Wa yakhshawna, dan takut kepada Tuhannya, rabbahum, Tuhan mereka. Dia nyambungin silaturahimnya bukan karena apa-apa, tapi takut karena perintahnya Allah. Ya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut kepada hisab yang buruk. Takut kalau hisabnya buruk.
Nyambung silaturahim itu perintahnya Allah. Bapak Ibu kalau pernah berhubungan baik kepada orang, kira-kira kalau Bapak Ibu ditelepon kembali, kira-kira diterima apa ditolak? Diterima. Bagaimana kalau yang telepon itu orang yang pernah nyakiti kita? Misalnya kemarin Bapak Ibu sedang jalan, kemudian diejek oleh dia atau mungkin dihina, kalau ditelepon kembali atau di WhatsApp dijawab apa enggak kira-kira? Ini pernah dialami Rasulullah. Kan Rasul ceritanya masyhur itu, Rasul kalau sholat subuh ke masjid itu dilempari kotoran, diludahin, itu masyhur kisahnya. Rasul itu ngasih contoh sama kita. Apa itu nggak bisa ditirukan? Bisa. Rasul itu uswatun hasanah. Rasul juga manusia. Rasul itu pernah dikasih contoh, pernah dilempari oleh kotoran, pernah dilempari oleh sampah, pernah diludahi oleh seorang wanita majusi, wanita musyrik. Sampai satu ketika dia nggak dilempari kembali, kemudian justru kangen. Kemana itu orang yang ngelemparin saya, kok nggak ngelemparin lagi? Kira-kira kalau kita yang berangkat ke masjid dilemparin kotoran terus diludahin gitu, kira-kira kita mau datang ke masjid lagi apa malah didatengin itu itu orang kita datengin, kita tonjokin gitu ya? Kurang ajar ada orang berangkat ke masjid kok dilemparin kotoran, diludahin gitu. Itu namanya kan menghalangi orang yang ibadah kepada Allah. Itu padahal dilemparin, Rasul dilemparin. Kita tuh nggak ada yang lemparin loh. Kita tuh nggak ada yang lemparin aja nggak sampai masjid. Coba tanya orang sekomplek ini berapa warganya, ada nggak yang lemparin atau yang ngalangin dia ke masjid? Nggak ada. Itu aja nggak nyampe masjid. Ya. Makanya di Quran tuh ada istilah al-quwah an-nadhariyah sama al-quwah al-amaliyah. Apa itu Pak? Ngajinya agak tinggi dikit ya. Al-quwah an-nadhariyah itu pola pikir. Sehingga kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berpikir. Sehingga puncaknya al-quwah an-nadhariyah itu adalah seorang ilmuwan. Ilmuwan itu karena dia potensi berpikirnya dimaksimalkan sampai menemukan berbagai macam ilmu. Yang kedua al-quwah al-amaliyah, kemampuan beramal. Ketika orang memaksimalkan kemampuan beramalnya, maka dia punya puncaknya amal. Ketika ada orang tidak mampu beramal soleh, gak mampu datang ke masjid, itu bukan berarti dia tidak punya kemampuan, tapi dia tidak mau mengarahkan kemampuannya itu untuk berangkat ke masjid. Bapak boleh survei kalau nggak percaya. Orang sekomplek itu yang muslim nanti disurvei, yang paling kuat larinya siapa? Nah, kira-kira dia kuat nggak lari ke masjid? Kalau diajak beradu berlari sama siapa yang paling tua di sini, diajak muter lapangan, kuat siapa kira-kira? Tapi itu pun juga nggak sampai masjid, malah justru yang jalannya cuma selangkah karena stroke ya sampai masjid. Yang paling kuat larinya malah nggak nyampe masjid. Kalau yang sudah jalannya selangkah-langkah karena stroke itu udah wajar ya, harus mendekati masjid itu kan sudah mau mati gitu kan ya. Dekati masjid itu kalau udah mau mati ya. Ketika masih sehat nggak mau deketin masjid. Kalau udah sudah tua terus dekati masjid itu wajar, itu biasa. Tapi kalau masih muda terus di masjid itu baru luar biasa. Itu baru luar biasa. Itu namanya salah satu orang yang dapat naungan perlindungan Allah dari 7 kelompok itu salah satu adalah pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Tapi bukan dipaksakan Lil ya. Bukan dipaksakan ada di masjid ya. Nah, tapi memang dalam hatinya sendiri sudah terpaut di masjid. Nah gitu. Silaturahmi itu yang diperintahkan Allah itu menyambung. Mana yang disambung? Yang terputus, bukan yang sudah nyambung. Kalau nyambung yang sudah tersambung itu biasa. Membaikin orang yang baik itu biasa. Tetapi membaiki orang yang buruk itu baru luar biasa. Sampai Rasulullah itu nyuruh istrinya masak sesuatu yang disukai sama
nenek-nenek yang ludahin Rasulullah tuh, yang sering lemparin kotoran. Ditanya sama warga, Rasul nanya tuh, nyari investigasi itu. Kira-kira dia kesukaannya apa? Sampai seperti itu. Kemudian istrinya disuruh masak yang dia sukai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Muhammad yang sering ibu lempari, sering ibu ludahin. Ini saya bawakan makanan kesukaan ibu. Kita bisa nggak nirin seperti itu? Kita bisa nggak nirin seperti itu ya? Nah, itu apa namanya, dibangunnya oleh Rasulullah, nyambungnya bukan karena dendam, bukan karena pengen dipuji, tapi karena khasyah kepada Allah, karena rasa takutnya kepada Allah, karena itu perintahnya Allah. Jangan-jangan kita ini malah nggak takut sama perintahnya Allah. Jangan-jangan kita lebih takut sama siksa daripada takut sama perintahnya Allah. Jangan-jangan kita lebih takut sama neraka daripada takut kepada Allah. Jangan-jangan kita malah lebih takut kepada azab daripada takut kepada Allah. Neraka, surga, siksa, azab itu semuanya adalah makhluknya Allah. Orang kalau bisa membangun khasyah itu, dimanapun dia akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang kedua di surah Nur, surah ke-24 ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha, dan yang takut kepada Allah, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang beruntung. Maka di surah Al-Mu'minun Bapak Ibu bisa baca, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang aflahal mu'min, orang-orang mukmin yang telah beruntung itu siapa mereka? Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang dalam sholatnya dia khashi'un, khusyuk. Kita ini sholatnya khusyuk apa enggak, Pak? Kita ini sholatnya khusyuk enggak? Khusyuk ya. Khusyuk apa kusuk? Kemudian ada pertanyaan gini, Ustadz, kenapa sholat, bagaimana caranya sholat itu bisa khusyuk, gitu kan? Itu pertanyaan yang aneh menurut saya. Kenapa kok aneh? Itu sama dengan begini, sholat dan khusyuk itu sudah satu keniscayaan, Pak. Sholat sama khusyuk satu keharusan. Kenapa kok begitu? Coba ayatnya dibaca. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah gitu. Ada orang sholat kok nggak inget sama Allah, itu namanya bukan sholat. Allahu Akbar. Tadi saya bawa duit 100.000, kok tinggal 50.000, yang 50 tak pakai apa ya? Kan tadi saya cuma beli gorengan doang 5.000. Sholat kok ingatnya gorengan. Kita sering nggak seperti itu? Itu nggak jauh beda dengan innal munafiqina yukhadi'unallaha. Jadi orang-orang yang menipu Allah, orang-orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila, enggak ingat sama Allah kecuali sedikit. Wa idza qamu kusala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu males, Pak, suruh diriin sholat. Ya. Malas. Makanya orang yang malas itu bisa jadi munafiknya, ada potensi munafiknya. Orang munafik itu paling malas disuruh sholat, apalagi sholat isya gitu. Paling malas. Nah, orang munafik itu tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sama kan? Kira-kira sama kita sama enggak? Ketika kita sholat itu tidak ingat Allah sama sekali, apalagi ibu-ibu lebih parah malah. Ya. Ibu-ibu baru Allahu Akbar itu sudah ingatnya sudah masakan. Ya.
Apalagi terus ada kucing gitu kan, luntang, meong, aduh wes, aduh, habis itu saya baru goreng ikan gitu kan. Jadi sholat jadi nggak tenang. Apalagi pecinta sinetron, ya. Kalau sholat nunggu iklan dulu. Ini suka sinetron, suka melodrama, suka apa Korea, suka apa tuh Koreaan itu. Kalau sholat ibu bisa kan gitu kan, suka Koreaan gitu. Bahkan suaminya pun kalah cakep sama Koreanya gitu kan. Itu lagi penyakit yang menjangkiti emak-emak itu. Enggak satu dua yang saya jumpai itu yang seperti itu. Yang lebih suka sama jungkok daripada sama suaminya. Ngefansnya sama jungkok daripada suaminya. Jadi bagaimana dia bisa membangun khosyah ketika sholat saja tidak ingat sama Allah? Padahal orang yang dikatakan beruntung itu alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Maka ketika ada pertanyaan, gimana caranya sholat khusyuk? Itu pertanyaan yang aneh. Sama dengan begini, Pak. Apa namanya, orang makan. Orang makan, gimana caranya makan enak, gitu kan? Gimana caranya makan enak? Lu makan sama enak itu sebenarnya kan sudah nggak perlu ditanyakan. Ya makan tuh harus enak kan? Makan tuh harus enak. Kita butuh makan apa enggak? Gimana caranya kita butuh makan? Pertanyaan yang aneh itu. Orang hidup itu pasti butuh makan, gitu kan? Orang yang tidak mau makan itu karena dua. Satu, sakit. Yang kedua, nggak doyan makan. Satu sakit, yang kedua nggak doyan makan. Itu ada orang nggak makan itu kan dua. Sakit dan nggak doyan makan. Lah orang yang sholatnya nggak bisa khusyuk itu juga dua. Satu orang yang nggak doyan sholat, yang kedua emang sedang sakit. Yang sakit apanya? Yang sakit hatinya. Orang yang sholatnya nggak khusyuk itu sakit hatinya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada istilah maradun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Siapa yang ditutup hatinya oleh Allah itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang yang sakit hatinya. Beda Pak ya, marad dengan sakom itu tidak sama. Maradun dengan sakomun nggak sama. Kalau sakomun itu sakitnya sakit fisik. Makanya ketika ada orang sakit doanya itu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru sakoman. Nah, gitu kan? Itu sakitnya sakit fisik. Tetapi kalau marad itu bukan fisik yang sakit, tetapi hatinya. Makanya ayat Qur'annya fi qulubihim, di dalam hati mereka, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun, ada penutup. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Ditambah oleh Allah penyakitnya. Ya, ditutup sama Allah, hatinya ditutup, ada penyakit. Makanya orang yang sholatnya nggak bisa khusyuk itu berarti hatinya ada penyakit. Nah kita mulai belajar nih Pak, mulai belajar bersihin hati. Caranya gimana? Caranya yang negatif-negatif itu dibuang. Suudon kepada siapa aja dibuang. Belajar membersihkan yang negatif-negatif dalam hati supaya hatinya itu bisa positif, bisa bersih. Kalau diajak orang ngomong, bisa ngomongin orang itu nggak usah diikutin, di stop aja, udah nggak usah nyebutin nama orang. Itu belajar untuk mempositifkan hati. Ya jangan duduk diajak ngobrol, kemarin tau nggak, kemarin itu siang, nggak usah diikutin, udah stop. Nggak usah nggak usah nyebutin nama orang di depan saya, ngomongin yang lain. Supaya hati ini tetap terjaga bersihnya. Nanti kalau hatinya nggak sakit, insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Yang ketiga, di dalam surah Luqman
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Hari kiamat maksudnya. Jadi kata yakhsha, kata khosyah juga dipakai untuk menjelaskan tentang hari kiamat. Dipakai menjelaskan tentang hari kiamat. Hari di mana antara ayah dan anak tidak bisa saling membantu. Ada satu ayat yang cukup ngeri. Ayat ini kalau kita jadikan pedoman insya Allah selamat. Kenapa sampai-sampai Allah itu kemudian memunculkan sebuah perintah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini penting. Wa'mur dan perintahkan ahlaka kepada keluargamu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah atasnya. Makanya Allah di situ menjelaskan redaksinya wastabir bukan wasbir. Kenapa ada tok zaidah, tok tambahan sebagai penguat bahwa sabar nyuruh anak dan keluarga sholat itu jauh lebih berat daripada sabar yang lain. Sabar nyuruh anak sholat itu susah. Karena ada satu ayat Quran yang bunyinya begini. Wanada ashabun nari ashabul jannah. Nanti itu penghuni neraka manggil-manggil penghuni surga. Wanada ashabun nari ashabul jannah. An afidu alaina minal ma'i. Jadi penghuni neraka manggil-manggil penghuni surga. Pak Zaki, tolong dong lemparin sprit itu 1 botol saja. Di sini semuanya panas. Di neraka semuanya panas. Harramallahumma 'alal kafirin. Jadi Allah sudah mengharamkan semua yang di dalam neraka itu bagi orang-orang kafir, makanya panas. Tolong dong lemparkan 1 botol sprit aja. Kalau misalnya bapak lagi di surga, lagi minum sprit misalnya, spritnya dingin lagi. Terus ada yang teriak-teriak minta dilemparin sprit. Bapak lihat dari neraka, dari surga itu, yang teriak-teriak bapak nggak kenal, kira-kira dilemparin nggak? Ya nggak perlu dilemparin. Tapi kalau yang teriak-teriak keluarga kita, yang teriak itu anak kita atau istri kita, dilemparin nggak? Apa bapak tega? Bapak ketelan itu minum sprit sementara anaknya atau istrinya teriak-teriak di neraka kepanasan, nggak bisa minum apa-apa. Bapak ketelan nggak minum sprit? Kalau ketelan ya kebangetan gitu ya. Itulah kenapa sampai Allah tegaskan selamatin keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena seperti itu. Nah, ada kiamat ada seperti itu. Anak sama anak yang kita bangga-banggakan itu tidak bisa nolongin kita. Anak yang kita bangga-banggakan nggak bisa kita. Bapak yang tadinya ngelindungin anaknya nggak bisa ngelindungin anaknya juga. Dari kiamat nanti, di yaumil hisab nanti nggak bisa. Semuanya membawa amalan masing-masing, dihisab masing-masing. Nggak bisa saling melindungi, nggak bisa beri syafaat. Rasul yang bisa ngasih syafaat. Ya, Rasul yang bisa ngasih syafaat. Nah, ini bagian dari yakhsha yang kedua. Selanjutnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surah Al-Mulk. Kita baca innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Di surah Al-Mulk, surah Tabarok, ada sebuah ayat yang bunyinya innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Surah Al-Mulk ayat 12. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakhshawna mereka takut. Mereka takut. Kalimat yakhshawna, Bapak coba lihat, yakhshawna itu bentuknya fi'il mudhari.
Dari kata dasar khasyah. Yakhshawna bentuknya fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris namanya simple present continuous tense. Bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu punya konsep istimrar wad dawam, terus menerus, tidak berhenti. Seperti ada ayat Quran yang lain, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada di Baqarah tuh. Walan tardo, tardonya bentuknya fi'il mudhari juga. Ya. Walan tardo angkal yahudu. Sekali-kali tidak akan ridho. Orang Yahudi dan orang Nasrani nggak akan ridho kepada kita. Walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mau ikut ajaran mereka. Makanya orang Yahudi sama Nasrani akan terus berjuang sampai umat Islam itu ikut ajaran mereka. Itu nggak akan berhenti. Tardo di sana bentuknya terus menerus, nggak akan berhenti. Sama dengan ini, innalladzina yakhshawna, orang-orang yang yakhshawna terus menerus membangun khasyah kepada Allah, membangun rasa takut. Nggak cuma sekali, Pak, nggak cuma sekali nih baru habis ngaji terus takutnya kepada Allah muncul, kemudian besok sudah enggak, seminggu lagi sudah luntur, ntar ngaji lagi muncul lagi, masih makomnya begitu, muncul lagi gitu kan, ntar 3 hari lagi sudah luntur lagi gitu kan. Pas ngaji gini kelihatan soleh, alim, giliran pulang sudah balik ke dunianya masing-masing gitu kan. Innalladzina yakhshawna, orang-orang yang terus menerus membangun rasa takut kepada Tuhannya, rabbahum, yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Bil ghaibi itu dalam keadaan tidak bisa dilihat orang, dalam keadaan gaib. Gaib itu nggak kelihatan orang. Orang yang terus menerus membangun rasa takutnya kepada Allah dalam kondisi nggak dilihat sama siapapun. Lagi duduk, dia bangun rasa takutnya ke Allah. Lagi sendirian di tempat sepi, dia bangun rasa takutnya kepada Allah. Beda kan sama kita ya. Kalau ada yang lihat, kita baru takut. Kalau tidak ada yang lihat, kita mah nggak pernah takut. Jangankan duit aspal ya. Duit masjid saya digarong ya. Kalau nggak nggak ada yang lihat. Duit masjid loh digarong. Ya. Kalau duit proyek digarong masih biasa gitu. Duit masjid digarong. Sampai kota amal jebol-jebol kan. Kita sering menjumpai itu kan. Sampai pengurus masjid itu bingung nyari kunci yang nggak bisa dijebol itu seperti apa. Sampai kota amal dilas dilas di tembok biar nggak bisa diangkat. Di masjid saya tuh di Bintaro tuh kotaknya dibawa ke kamar mandi yo. Kotak gede Pak, kaca gitu. Kayak kelihatan duitnya dari luar kan. Digotong dibawa kamar mandi, ditaruh di kreseknya dibawa keluar, kelihatan di CCTV itu. Ditaruh di motor jok. Dan siapa orang yang ngira orang masuk masjid itu tujuannya sholat kok? Dia malah ngangkat kotak amal, dibawa ke kamar mandi, di kamar mandi dibuka kemudian dimasukkan kresek. Loh, ada yang seperti itu. Khasyahnya enggak terbangun. Innalladzina yakhshawna rabbahum, orang yang terus-menerus membangun rasa takut kepada Allah bil ghaibi, dalam kondisi enggak dilihat orang. Kayak kalau ini kan alimnya kalau dilihat pengurus masjid. Coba di luar.